Salam sejahtera untuk kita semua. Di saat ini kita akan belajar tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Itu dalam Matius 9 ayat 1 hingga yang ke-8. Dikatakan bahwa sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memulihkan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita pada saat ini yaitu memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Yesus. Dari kisah ini, kita akan belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama, iman yang teguh pada Yesus dapat membawa kesembuhan dan pengampunan dosa. Kita tahu bahwa dan kita percaya ketika kita datang kepadanya dengan iman, Ia akan mengampuni dosa kita dan memberikan kesembuhan rohani dan jasmani yang kita butuhkan. Untuk itu, mari kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus, karena Ia dapat memberikan kesembuhan dan pengampunan dosa. Poin yang kedua, Yesus memiliki kuasa yang sejati. Sebagai anak Allah, untuk mengampuni dosa dan memberikan kesembuhan, Yesus memiliki kuasa. Dia bukan hanya nabi dan guru agama yang biasa-biasa, melainkan Tuhan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita selaku manusia. Poin yang ketiga, orang-orang yang mencari kesembuhan dan pengampunan harus memiliki keberanian. Dari keberanian kita belajar untuk melakukan segala sesuatu. Berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Untuk datang kepada Yesus dengan iman yang teguh, kita juga membutuhkan keberanian. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa orang lumpuh tersebut. Mereka tetap percaya dan meminta Yesus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Poin yang keempat, pentingnya untuk memiliki iman yang teguh dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Dalam hidup kita pasti penuh dengan kesulitan dan masalah. Namun kita percaya bahwa dengan iman yang teguh dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus, maka apapun yang menjadi masalah kita saat ini, sakit penyakit kah, selalu andalkan Tuhan dalam situasi tersebut. Karena mari kita selalu mengandalkan Yesus dan meminta bantuannya. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Karena kenapa kita harus memberikan hidup kita dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus? Karena Ia memiliki kuasa yang sejati dan kasih yang tidak pernah terbatas bagi kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa manfaat yang kita dapat ketika kita memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Yesus? Ingat bahwa dengan memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, maka kita yakini dan percayakan bahwa apa yang mustahil bagi manusia
itu mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, untuk membuat orang memiliki iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, mari kita belajar dari kisah yang ada di Matius 9 ayat 1 hingga 8. Di mana kisah ini mengajarkan tentang sebuah mujizat yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum. Seorang lumpuh dibawa di hadapannya dan Yesus mengatakan kepadanya, dosa-dosanya telah diampuni. Hal ini menimbulkan kehebohan di antara orang-orang yang hadir saat itu. Karena menurut kepercayaan orang Yahudi, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Namun, Yesus mengetahui pikiran mereka, kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni? Atau bangunlah dan berjalanlah? Namun, bukan hanya sampai di situ. Namun Yesus memberikan bukti secara fisik atas kuasa sebagai anak manusia dengan menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh tersebut hingga ia dapat berdiri dan berjalan. Dari situ Yesus menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa untuk pengampunan dosa dan memberikan kesembuhan. Dan ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Matius ini kita belajar bahwa kuasa dan otoritas Yesus sebagai anak Allah yang mampu memberi pengampunan dan kesembuhan. Mari kita selalu memperkuat iman dan keyakinan kita kepadanya dan bersikaplah untuk membantu dan memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Baik itu keluarga kita, orang tua kita, teman kita, di dalam pergaulan kita, dalam komunitas kita. Mari selalu katakan Tuhan Yesus. Selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, apapun yang menjadi situasi kita saat ini, mari miliki iman yang teguh dan kepercayaan kepada Yesus. Karena di dalam Yesus, kita dapat memiliki kesembuhan, baik secara rohani maupun secara fisik. Mungkin ini yang menjadi akhir dari khotbah saya. Saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi, mungkin semua orang saat ini ada yang sedang mengalami sakit. Ada yang merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, mungkin karena kesalahan saya yang terlalu banyak, dosa saya yang terlalu banyak, sehingga saya tidak bisa sembuh dari sakit saya. Sakit selalu berdatangan. Dan percayalah, dari kisah Matius 9 ayat 1 sampai 8 mengajarkan kita bahwa di dalam Yesus kita mendapat kesembuhan. Di dalam Yesus kita dapat penyucian dari dosa-dosa kita. Sekian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.